Oke guys, welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia di channel kita ya. Aku pengen ngedoain kalian dulu masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat. Dan hari ini kita pengen ngebahas lagi tentang aplikasi pinjaman uang online dari aplikasi Pinmas, PT Oriente Mas Sejahtera. Untuk limit pinjaman ini katanya sih sampai dengan 5 juta rupiah, dan aku pengen ngasih tahu bagaimana cara mengajukan pinjaman uang online di aplikasi Pinmas ini dan apa saja persyaratan serta kelengkapan yang harus kalian sediakan sebelum melakukan pengajuan pinjaman uang online ya. Dan buat kalian yang mungkin belum punya pengalaman untuk melakukan pengajuan pinjaman uang online, mungkin ada baiknya kalian harus membaca dulu semua persyaratan dan ketentuannya supaya kalian nggak punya penyesalan di belakang hari. Yang namanya pinjaman uang online itu sudah pasti ada denda, bunga, dan biaya administrasinya. Oke, langsung aja, ini dia aplikasi dari Finmas ya. Buat kalian yang mungkin belum menekan tombol subscribe dan tanda loncengnya, silahkan ditekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan semua informasi-informasi terbaru dari channel kita secara gratis. Oke guys, ini dia aplikasi Pinmas dan kita pengen pinjam. Dan bagaimana sih cara pinjam di aplikasi Pinmas ini? Apa saja persyaratan yang harus kalian lengkapi? Dan kalian bisa mengisi beberapa pertanyaan di kolom formulir pendaftaran. Nanti kalian juga bisa langsung tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah video ini supaya nanti kita langsung bisa bantu jawab sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman kita ya. Oke. Ini kita pengen klik dulu. Di sini kita sudah dapat limitnya 4 juta rupiah untuk di limit awal ini, dan kita pengen tahu nanti apa saja dan bagaimana cara mengisinya. Kalian tinggal klik saja pinjam sekarang. Oke, dan ternyata ini kita sudah dapat di limit 3, 4 sampai dengan 5 juta rupiah dengan jangka waktu angsurannya 3 kali ya, atau 92 hari. Berarti 3 bulan ya. Lumayan lah kalau untuk di 3 bulan. Dan kalau kita pinjam 4 juta 3 kali bayar, nanti itu total pengembaliannya menjadi 5.862.545 rupiah. Lumayan banyak ya untuk biaya administrasi, bunga, dan segala macamnya lah ini. Berarti kita akan dikenakan biaya tambahan itu sebesar 1.862.545 rupiah. Kalau dibagikan 3 itu sekitar 6 kali 3 600.000 ya, 1.800.000. Untuk 4 juta itu bunganya 600.000, berarti 4 dibagi 6 itu sekitar berapalah, hitung-hitunglah sendiri ya. Nah, yang jelas kita sudah kasih tahu kalian bahwasannya biaya tambahannya itu untuk jumlah pinjaman di 4 juta dengan tenor durasi pinjamannya 3 bulan, kita akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1.862.545 rupiah. Jadi kita pengen coba turunin lah, atau mungkin ini terlalu banyak ya. Kita pengen di angka 3 juta dulu. Jangka waktunya masih tetap itu selama 3 bulan. Dan kalau kita pinjam 3 juta, nanti kita bayarnya menjadi 4.396.909 rupiah. Berarti kita akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1.396.909 rupiah. Terus nanti akan ada pertanyaan, apakah nanti setelah pinjaman 3 juta ini kita akan dikenakan biaya potongan awal lagi secara administrasi? Tidak ya. Jadi kalau kita pinjam 3 juta, nanti yang akan masuk ke rekening kita juga dengan jumlah 3 juta. Kalau pinjam 4 juta nanti masuknya juga 4 juta. Jadi untuk di aplikasi Pinmas ini mereka tidak melakukan pemotongan biaya administrasi itu di awal. Jadi mereka nanti langsung tambahkan semua biaya administrasi, bunga, dan lain sebagainya itu ketika masuk jadwal pembayaran. Itu untuk di limit 3 juta. Kita pengen cek dulu di angka 5 juta. Ini dia 5 juta rupiah. Berarti nanti kita setelah 92 hari nanti akan dikenakan biaya tambahan sebesar 2.328.182.000 rupiah. Angsuran pertama kita itu dikenakan 2.442.727 rupiah. Berarti ya untuk tenor durasi pinjamannya juga masih sama ya, sekitar 3 bulan lah. Kita pengen cek saja dulu di angka 4 juta rupiah dah. Kita pengen coba. Dan disitu kalian harus pilih tujuan pinjaman kalian itu buat apa ya. Buat belanja, pendidikan, kebutuhan hidup, modal usaha, perjalanan, kesehatan, dan lainnya. Untuk pilihan tujuan pinjaman ini ada 2 ya. Yang pertama itu modal usaha, dan yang selanjutnya itu ada perjalanan. Kenapa seperti itu? Kalau nanti kalian buatnya untuk kebutuhan hidup, maka itu akan mengurangi sedikit nilai plus ya. Artinya mereka
memberikan pinjaman tersebut nanti kita dianggap gagal bayar karena ini untuk kebutuhan hidup katanya begitu. Jadi kalau untuk modal usaha juga ada alasan tertentunya ya kenapa kita milih itu, karena nanti bakal ada putaran uang yang bisa membayarkan semua hutang-hutang. Jadi untuk kalau biaya perjalanan juga sih bagus. Beberapa pengalaman kita di aplikasi pinjaman uang online itu dengan memilih tujuan pinjaman itu untuk biaya perjalanan itu selalu di ACC ya. Kalau aku sih di kesempatan ini pengen untuk pilih di modal usaha alasannya ya. Dan kalian bisa melihat jadwal pembayarannya itu di aplikasi ini. Jadi kalau kita tadi pinjamnya 4 juta rupiah, total pengembaliannya nanti menjadi 5.862.545 rupiah. Angsurannya tetap ya flat, artinya nggak ada angsuran pertama, kedua, ketiga, itu bayarannya sama semua. Jadi kalau saran aku sarankan kepada kalian untuk memilih aplikasi pinjaman uang online yang berani transparan ya. Contohnya untuk di aplikasi Finmas ini mereka berani transparan dan mereka meletakkan jumlah bunga yang harus kita bayar itu Rp422.848 per bulan. Berarti sekitar lebih kurang 12% ya dari total 4 juta rupiah yang kita pinjam. Jadi bunganya lebih kurang sekitar 11 atau 12% lah. Dan nanti ya kalian silahkan pikirkan terlebih dahulu. Jangan terburu-buru dan ambil kesimpulan berdasarkan kemufakatan dengan orang-orang terdekat ya. Oke, itu udah, kita jadwal pembayarannya juga udah tahu dan kita pengen klik ajukan sekarang ya. Supaya kita tahu bagaimana sih reaksi dari aplikasi Finmas ini. Oke, kita sudah ajukan dan kita pengen lihat nanti apa saja yang akan diberitakan oleh aplikasi Finmas ini ya. Dan untuk saat ini hampir semua aplikasi pinjaman uang online itu seperti punya kuota penerimaan. Jadi kalau seandainya kalian hari ini ditolak, silahkan diajukan kembali setelah kalian bisa mengajukan ulang. Kenapa begitu? Karena untuk saat ini semua aplikasi pinjaman uang online itu akan memilih dan memilah ya debitur baru itu, nasabah yang baru itu seperti apa yang bisa diterima atau tidak. Jadi untuk di aplikasi Finmas ini sudah OJK dan memang ini masuk ke dalam 20 aplikasi pinjaman uang online terbaik versi OJK di bulan Agustus kemarin ya. Jadi kalian bisa langsung coba saja kalau buat kalian yang sedang membutuhkan ya. Tapi kalau tidak membutuhkan, saran aku lebih baik tidak usah dicoba. Tidak usah diutangin ya, karena memang ya kita namanya bayar utang tuh memang sedikit agak sulit. Apalagi masa-masa sulit seperti ini ya. Banyak orang yang di PHK atau mungkin masih dirumahkan. Dan mudah-mudahan Indonesia tetap aman lah, tidak terjadi apa-apa yang bisa mengkhawatirkan kita semua ya. Jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.